Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ricky Yasin Channel. Oke guys, kali ini saya akan membagikan sebuah cerita kisah nyata yang pernah saya alami saat merantau di luar Jawa. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti terus, jangan di skip. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and komentar. Terima kasih. Selamat menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu aku merantau di Maluku Utara, tepatnya di daerah Ternate. Aku merantau di sana kurang lebih selama 8-9 bulan. Aku pun dari Jawa berdua sama temanku, tapi kami berpisah karena temanku lebih memilih mencari kos di daerah desa, di daerah Tran, sedangkan aku mencari kos di daerah Pasar Ternate di kotanya, karena saya mencari tempat yang strategis agar memudahkan untuk berjualan. Aku pun di sana bekerja jualan keliling atau sales door to door, dari rumah ke rumah. Aktivitasku tiap hari itu jualan masuk ke pelosok-pelosok, ke kampung dan daerah tran-tran di pedalaman. Aku berjualan ke tempat-tempat pelosok untuk menawarkan dagangan yang saya bawa dari Jawa. Hampir tiap hari aku masuk ke pulau kecil di daerah Transmigrasi. Jadi kadang-kadang itu aku harus menginap 3-4 hari karena perjalanannya sangat jauh. Biasanya untuk menuju ke daerah Transmigrasi harus menyeberang naik feri atau longboat atau speed menyeberang laut. Karena itu sangat jauh sekali, jadi setelah naik feri itu pun kita harus naik oplet lagi untuk sampai tujuan ke pedalaman tran-tran orang Jawa di sana. Suatu hari aku masuk ke daerah Transmigrasi di sana. Banyak sekali di sana orang Jawa berbagai macam daerah yang di sana. Ada seseorang yang mengasih tahu saya, "Mas, nyoba aja di daerah Transmigrasi Jailolo. Neng kono rame mas, akeh perumahane, akeh wong Jawa juga teko Banyuwangi, daerah sampean. Sapa ngerti akeh rezeki neng kono mas?" Aku pun menjawab, "Oh nggih pak, matur nuwun informasinya." Aku pun ngobrol sambil diberi arahan rute menuju ke arah sana. Sampai lama sekali saya mengobrol dengan bapak itu. Aku merasa penasaran setelah diberitahu oleh orang tersebut dan mempunyai keinginan untuk mencoba berjualan di sana, di daerah Jailolo. Siapa tahu banyak rezekinya di sana, banyak juga orang Jawa katanya. Besoknya pun aku langsung menuju ke daerah Jailolo di Tran, orang Jawa di sana. Waktu itu pukul 10 pagi. Aku siap-siap untuk menuju ke pelabuhan feri untuk menyeberang ke Jailolo di daerah Transmigrasi. Aku pun berjalan kaki menuju ke pelabuhan karena sambil melihat-lihat kota Ternate biar lebih hafal jalan-jalannya, karena saya masih baru, belum hafal waktu itu. Kurang lebih 30 menit aku pun sampai di pelabuhan kapal feri. Aku masuk ke ruang tunggu dan mengantri beli tiket. Setelah dapat tiket, aku pun naik ke kapal di dek yang paling atas sambil bersantai, ngobrol-ngobrol sama orang di sekitar
untuk menanyakan situasi dan kondisi tempat yang saya mau tuju di daerah Tran. Akhirnya hampir 2 jam kapal pun berangkat menuju ke Jailolo. Aku pun bersantai sambil menikmati pemandangan laut yang sangat indah sekali. Subhanallah, ternyata indah sekali pemandangan di Ternate kalau dilihat dari laut. Aku pun sambil merokok dan menikmati minuman aku. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga di pelabuhan Jailolo. Karena hampir 2 jam di tengah laut terasa pusing dan mual. Aku pun langsung bergegas turun dari kapal dan langsung menuju ke warung makan karena kelihatannya perutku sudah keroncongan dan sudah mulai lapar. Aku pun bertanya-tanya pada orang di sekitar situ apakah masih ada oplet atau taksi yang tujuannya ke Tran. Mas, masih ada oplet jurusan Tran toh kalau sudah sore begini? Mas itu pun menjawab, udah nggak ada mas, tadi pukul 4 terakhir berangkat, katanya besok lagi jam 1 siang. Aku pun melongo dan berpikir, waduh nanti malam tidur di mana ini, sedangkan gak punya kenalan dan saudara di daerah sini. Tiba-tiba ada mas-mas yang memberitahu, mas kalau mau cari oplet besok pagi aja mas, itu kesana aja, tanya sama mbak-mbak yang jual sayur di ujung sana itu, karena suaminya dia itu supir oplet yang jurusan kesana. Siapa tahu nanti suaminya mau pulang ke Tran, kan bisa enak bareng. Aku pun menjawab, oh iya mas, terima kasih mas. Aku pun bergegas menuju ke warung mbak-mbak yang berjualan sayur di ujung sana. Assalamualaikum, kataku. Mbak itu pun menjawab, waalaikumsalam. Ya mas, ada apa mas? Ada yang bisa saya bantu? Kata mbaknya kepadaku. Mau nanya mbak, katanya suaminya mbak itu supir angkot oplet ya, yang jurusan ke daerah Trans. Ya mbak, soalnya ini saya mau ke sana, tapi udah sore nggak ada lagi ke sana, katanya besok pagi. Mbak itu pun menjawab, iya mas, jam 4 terakhir tadi biasanya, tapi nanti malam kayaknya suami saya itu mau ke daerah Trans sana, ke rumah orang tuanya, ada keperluan mendadak. Tapi kalau nggak jadi ya mungkin besok pagi mas. Atau gini aja mas, masnya nanti nginap aja di rumahku. Kalau nanti suamiku jadi kesana malam ini, nanti masnya bisa bareng. Apalagi ada temannya mungkin berangkat nanti malam. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa mas, besok pagi aja. Aku pun sudah merasa lega sekali waktu itu. Waktu itu hampir maghrib. Mbak itu mengajakku ke rumahnya. Rumahnya pun gak jauh dari pasar. Kami pun berangkat pulang ke rumahnya. Karena saya disuruh nginap di rumahnya untuk menunggu suaminya. Mungkin suaminya malam ini kalau jadi mau pulang ke Transmigrasi ke rumah orang tuanya. Kalau nggak jadi besok pagi berangkat. Aku pun sampai di rumah. Mbak itu menyuruhku untuk istirahat sambil dibikinkan kopi dan disuruh mandi, katanya biar segar. Sambil menunggu suaminya yang belum pulang, masih di pasar. Katanya sebentar lagi gak lama suaminya pulang. Aku pun bersantai merokok di teras dan sambil minum kopi.
Tak lama kemudian suaminya udah pulang. Lalu kemudian kami disuruh makan bersama dan ngobrol panjang lebar. Setelah ngobrol kesana kesini dan panjang lebar, akhirnya kami sepakat untuk berangkat ke daerah transmigrasi malam itu juga. Karena masnya juga ada kepentingan yang harus diselesaikan besok pagi. Aku pun bersiap-siap untuk berangkat ke Tran sama masnya malam itu juga. Hatiku sudah merasa lega karena sebentar lagi aku segera nyampe di tempat tujuan. Kami pun rencananya menginap di rumah masnya yang di Tran, karena mas itu mempunyai rumah dua, yang satu di pasar kota, yang satu di Tran. Kami pun berangkat dengan naik mobil oplet. Tak lama kemudian mobilnya pun dihidupkan starternya. Mobil pun mulai jalan. Aku nggak nyangka, ternyata melewati jalan kecil naik turun dan masih hutan belantara, tanpa penerangan lampu di jalan satupun, karena termasuk di daerah pedalaman. Kami pun sambil sedikit ngobrol-ngobrol di perjalanan, walaupun sebenarnya aku itu merasa agak takut karena melewati hutan belantara yang sangat lebat dan jalan agak susah. Sambil aku bertanya-tanya kepada mas itu, agar aku nggak merasa tegang, aku pun ngobrol sambil cerita-cerita. Mas, udah lama toh pindahnya ke Jailolo? Terus siapa yang nempati rumah yang di daerah transmigrasi? Tanyaku kepadanya. Mas itu pun menjawab, udah lama dek, soalnya istriku jualan di pasar. Awalnya dulu kami bolak-balik, tapi lama-lama capek, jadi bikin rumah di sana sekalian. Anak-anak pun sekolah di Jailolo, soalnya udah pindah lama. Karena kalau di Tran gak ada yang ngurus. Kami berdua itu di pasar Jailolo. Jadi saya nyopir angkot, istri saya jualan di pasar. Terus rumah yang di Tran siapa yang ngurus, Mas? Masnya sama mbaknya dan anak-anaknya kan sudah pindah ke Jailolo, tanyaku. Nggak ada dek, udah lama kosong, nggak terurus. Aku pun biasanya kalau kemalaman di Tran, saya tidur di rumah orang tuaku, sahutnya masnya kepadaku. Disinilah aku mulai berpikir parno. Waduh, rumahnya udah lama kosong, udah terbengkalai, pasti rumahnya berantakan, di pinggir hutan lagi. Jangan-jangan ada sesuatu. Itu pun yang terlintas dalam pikiranku. Masnya pun mulai agak laju menyetir mobilnya dan tancap gas. Angin pun makin terasa dingin, dan pikiranku pun mulai berpikir yang aneh-aneh. Akhirnya setelah hampir 2 jam naik mobil oplet, nyampe juga di rumahnya. Mas itu pun memarkir mobilnya pas di halaman rumah. Kami pun turun dari mobil. Wow, sungguh pemandangan yang menyeramkan bagiku.
Rumah yang terbuat dari papan kayu dan suasananya yang sangat gelap gulita. Di pinggir rumah, rumput-rumput setinggi orang dewasa tanpa ada lampu satupun, dan sangat sepi karena rumahnya terletak di paling pinggir. Kanan kiri masih hutan, dan jarak 500 meter lagi, kata masnya, itu sudah perkampungan, perumahan Tran yang mau saya tuju. Penduduknya kurang lebih 400 sampai 300 kakak. Itu pun jarak dari rumah ke rumah lain kurang lebih 50 sampai 80 meter. Ya maklum aja karena di sini di daerah transmigrasi. Kami pun masuk ke rumah itu. Wow, sungguh pemandangan yang sangat menakutkan karena gelap gulita. Mas itu pun mengambil damar atau lampu minyak yang berada di pinggir dinding, lalu menghidupkannya. Wow, suasana yang sangat membagongkan dan menakutkan. Kursi yang berantakan, barang-barang yang berserakan, sampah-sampah pun di mana-mana, dan yang lebih menakutkan, baunya kayak berbau anyir-anyir di situ ya, dan apa merinding banget pokoknya waktu itu. Mas itu pun bilang, "Ikilah omahe Dik, wis suwi nggak dinggoni, berantakan kabeh, gak enak sing ngurus. Nanti sampean tidur di kursi itu aja gak apa-apa. Aku tak turu neng jobo, neng motor ya, neng mobil. Soale neng kene udarane panas. Anak selimut iku neng kono. Pakai aja ya nanti selimutnya." Aku pun cuman, "Iya mas, sebenarnya aku takut ingin ikut tidur di luar di dalam mobil, tapi mau ngomong kok merasa nggak enak." Masnya pun menghidupkan obat nyamuk dan berkata, "Nanti kalau mau ke toilet tuh di sana di samping kamar." "Iya mas," sautku. Mas itu pun keluar dan menuju ke mobil untuk tidur di dalam mobil sambil ngomong, "Nanti kalau nggak berani tidur di dalam sini, nyusul aja keluar dan tidur di mobil ya Dek." Aku pun menjawab, "Iya mas, aku mau tidur duluan." Aku pun mulai berbaring di kursi sofa yang sudah agak rusak. Aku merasa kok ada yang sedang mengawasiku. Dan aku baru sadar kalau udara di dalam rumah itu kok terasa agak hangat-hangat gimana gitu. Aku pun kebelet kencing. Aku pun ke kamar mandi sambil bawa senter di HP-ku. Astaghfirullahalazim. Kamar mandinya penuh dengan jaring laba-laba. Mungkin karena sudah lama nggak dipakai, nggak ditempati. Berantakan dan bau kayak anyir gitu ya. Dan lagi airnya pun agak terasa lengket di tangan.
Rasanya kayak hangat sekali ruangan toilet itu. Aku benar-benar merinding waktu itu dan sangat takut. Setelah itu aku pun kembali untuk berbaring di kursi. Suara-suara aneh mulai terdengar. Aku pun berusaha untuk tenang, walaupun sebenarnya sangat merinding sekali. Dan aku pun membaca doa-doa sebisa saya. Semakin lama, semakin jelas terdengar suara-suara itu. Aku pun hanya terdiam dan merasa takut. Sepertinya ada yang mendekatiku. Aku sudah berkeringat karena ketakutan. Badanku terasa kaku dan tegang untuk menahan takut yang saya rasakan waktu itu. Kali ini aku tarik selimutku untuk menutupi seluruh badanku. Semakin lama, aku benar-benar gak tahan dan takut. Ku buang selimut itu dan ku berlari menuju pintu untuk keluar rumah. Ku ketuk-ketuk kaca mobilnya. Mas. Sambil ku menoleh karena kayak ada yang mengikutiku dari belakang. Mas. Dan mas itu pun terbangun. Opo dek? Sambil membuka pintu mobil. Aku tidur di sini saja mas, di mobil, karena di dalam banyak sekali nyamuknya dan udaranya panas, sahutku kepada mas itu. Tidak sampai di situ, aku pun tidur di kursi paling belakang sambil merasa ketakutan dan merinding. Aku masih merasa di luar mobil masih ada yang berkeliling mengawasiku. Aku pun berusaha untuk memejamkan mata sambil menutup kepalaku dengan jaket. Nggak terasa, tiba-tiba aku pun terbangun. Udah pagi. Semenjak itu, aku pun nggak pernah malam kalau ke situ. Siang udah nyampe di situ biasanya. Kebetulan aku punya kenalan orang Banyuwangi yang begitu baik seperti saudara sendiri. Oke guys, terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini. Moga ada manfaatnya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu berdoa dimanapun dan kapanpun, agar kita tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.